kita pahami dulu mengenai AI. Ini menurut Simon Bapak Ibu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Jadi inti dari pendapat Pak Simon ini Bapak Ibu bahwa AI merupakan penelitian aplikasi dan instruksi terkait pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi program komputer untuk membuat atau melakukan suatu hal gitu ya. Yang dalam pandangan manusia disebut sering dipandang cerdas gitu ya. Seperti contohnya program komputer untuk membuat sebuah materi itu kan cerdas juga ya, perlu kecerdasan manusia untuk membuat materi, untuk membuat artikel dan lain sebagainya. Jadi intinya menurut saya ini AI itu pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal gitu Pak. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kalau secara umum Bapak Ibu ya, AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin cerdas yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pemecahan masalah, dan penalaran. Jadi, umumnya itu memang AI adalah mesin cerdas gitu ya, yang bisa melakukan berbagai tugas gitu ya, yang biasanya memerlukan uh, otak manusia gitu ya, seperti ya mengenal pola, pemecahan masalah dan penalaran gitu. Kalau dalam contoh konkretnya ya tadi ya seperti AI untuk membuat sebuah materi, AI untuk membuat sebuah artikel, AI untuk menyusun video kan ada. Nah pada malam hari ini AI untuk membuat presentasi. Intinya mesin cerdas atau program komputer untuk melakukan sesuatu yang memerlukan kecerdasan manusia. Jadi uh, kita dapat dibantu melalui AI ini. Oke, itu kita sedikit mengenal tentang AI. Kita lanjut ke manfaat dari adanya artificial intelligence itu. Nah, di sini ada sekitar sebenarnya banyak Bapak Ibu ya, tapi saya rangkum hanya 4 saja. Nanti Bapak Ibu bisa cari tahu sendiri gitu ya. Uh, apa saja 4 manfaat AI gitu ya. Yang pertama, yang sering kita gunakan banget Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah kenal namanya Gemini gitu. Habis itu ada yang namanya ChatGPT. Nah, itu masuk ke uh, manfaat AI generate content gitu ya, yaitu membuat konten dari data yang kita masukkan seperti membuat artikel, membuat materi gitu ya. Jadi AI ini bisa untuk membuat sebuah tulisan, sebuah isi teks gitu ya. Tinggal kita masukkan perintah saja, misal buatkan saya artikel tentang ekosistem. Nah, nanti di dalamnya sudah dibuatkan mulai dari pengertian, mulai dari habis itu tujuan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi manfaat AI yang pertama untuk mengenerate konten, jadi kita bisa membuat konten dengan cepat lewat AI ini Mbak Ibu. Oke, kita lanjut ke manfaat yang kedua yaitu otomatisasi tugas rutin. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang dan rutin sehingga manusia dapat fokus pada tugas-tugas kreatif dan kompleks. Nah, contoh AI yang otomatis tugas rutin itu Bapak Ibu, AI yang biasanya Bapak Ibu kalau ke bank gitu ya. Sekarang bank itu pakai CS-nya itu biasanya AI Bapak Ibu. Jadi CS-nya itu yang dulu pakai manusia sekarang sudah mulai diubah pakai AI. Jadi kita komunikasinya itu bukan orang langsung, tapi kita komunikasinya dengan AI gitu. Nah, itu Bapak Ibu manfaat artificial intelligence yang kedua gitu ya. Dapat mengotomatisasi tugas rutin. Kalau sebelumnya memerlukan manusia untuk membuat atau sebagai CS, nah yang terbaru ini AI ini bisa untuk membuat CS Bapak Ibu. Jadi kita komunikasinya ya lewat AI dan biasanya AI itu responsif dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya lumayan tepat ya, tergantung dari program yang ada di dalamnya gitu Bapak Ibu. Oke, itu manfaat yang kedua Ibu, otomatisasi tugas rutin dulu. Terus yang ketiga manfaatnya yaitu komunikasi. Dalam bidang komunikasi ya, AI dapat membuat komunikasi lintas bahasa menjadi lebih mudah, sehingga kita dapat dengan cepat menerjemahkan teks atau ucapan gitu ya. Nah, AI yang ketiga ini biasanya ya kayak Google Translate. Terus yang terbaru itu ada alat yang bisa kalau kita ngomong gitu Bapak Ibu ya, itu bisa langsung diterjemahin ke bahasa yang kita tuju gitu ya. Misal ada dua orang
satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Lewat bantuan AI ini, kita dapat berkomunikasi pakai bahasa Indonesia dan sana menerimanya pakai bahasa Inggris, Bapak Ibu. Itu ada alatnya sendiri. Nah, itu manfaat AI yang ketiga, Bapak Ibu, ya, dalam hal komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi tanpa, kalau dulu kan dengan hambatan tidak paham apa yang dibicarakan, ya sekarang bisa lebih paham karena AI sudah membantu untuk menerjemahkan teks atau ucapan dari seseorang gitu, sehingga kita bisa paham apa yang dia ucapkan, Bapak Ibu. Oke, lanjut ke yang keempat, manfaat AI yaitu untuk analisis data, Bapak Ibu. AI dapat menyortir, menganalisis, dan mengelola data dalam waktu singkat, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis pada data yang faktual. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu mengulik ya, ChatGPT itu sebenarnya bisa untuk menganalisis data, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu punya data, nah coba tuliskan data tersebut di ChatGPT, di paste, habis itu buatkan analisis atau laporan dari data ini. Nanti biasanya ChatGPT akan memprogramkan itu. Kalau dalam dunia profesional sebenarnya AI ini ya banyak sekali ya, sudah sering diterapkan gitu ya, untuk membuat laporan-laporan. Bahkan di Excel itu ada otomatis membuat laporan, kita tinggal memasukkan data ke Excel-nya, nanti ada add-in tambahan, dan itu bisa kita melakukan analisis data lewat AI tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, manfaat dari artificial intelligence ada 4 ini, Bapak Ibu ya. Sebenarnya masih ada banyak, tapi yang mungkin paling kelihatan itu ya ini ya, generate konten, otomatisasi tugas rutin, komunikasi, dan analisis data. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Lalu di sini ada jenis AI, Bapak Ibu. Secara umum ya, jenis AI itu ada dua, Bapak Ibu, AI sempit atau AI lemah, dan juga AI luas atau AI kuat. Nah, AI sempit atau AI lemah itu merupakan jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau tugas-tugas tertentu yang spesifik dan terbatas. Nah, contoh dari AI ini, AI sempit ini ya kayak chatbot gitu ya, terus Gemini itu termasuk. Habis itu kalau Bapak Ibu pernah nyoba itu bentuknya Sora AI gitu ya, Bapak Ibu ya, AI untuk membuat sebuah video pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Nah, itu termasuknya AI seperti Ibu. Jadi dia melakukan tugas-tugas yang spesifik gitu ya, misal membuat artikel saja, membuat materi dan lain sebagainya. Tidak bisa melakukan tugas yang lebih rumit gitu, Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua ada AI luas gitu ya, merupakan jenis kecerdasan buatan yang dibuat sesuai dengan kecerdasan manusia. AI ini dapat beradaptasi, belajar, dan menyelesaikan suatu persoalan tanpa campur tangan manusia. Nah, contoh AI ini sebenarnya belum ada, Bapak Ibu ya, karena artificial intelligence luas ini masih dalam tahap kayak awang-awang gitu ya. Belum ada AI yang mampu seperti kecerdasan manusia gitu ya. Bisa belajar sesuatu sendiri, bisa menyelesaikan masalah sendiri, itu biasanya sampai saat ini, setahu seupdate saya, belum ada itu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi selama ini yang kita gunakan itu sebenarnya masih AI seperti itu, Ibu. Kayak ya ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya itu masih termasuk ke dalam AI sempit atau AI lemah gitu ya. Jadi melakukan tugas-tugas yang ya tidak bisa sama dengan kecerdasan manusia gitu ya. Dia tidak bisa beradaptasi, belajar, menyelesaikan persoalan tanpa campur tangan manusia. Kalau AI luas kan bisa ya. Kalau AI yang ada sekarang itu belum sampai ke tahap itu. Jadi mereka masih butuh bantuan manusia gitu ya, untuk ya memprogram dan lain sebagainya. Oke, itu Bapak Ibu. Terus di sini ada salah satu turunan dari AI sempit, ada AI generatif. AI generatif adalah AI yang mampu menghasilkan konten baru gitu ya, atau kreatif seperti teks, gambar, musik, audio, dan video gitu ya. Contohnya ada di Gemini AI, Bing AI. Bing AI ini bisa untuk membuat gambar juga, Bapak Ibu ya. Terus Sora ini untuk membuat sebuah video gitu ya. Nah, ini maksudnya AI generatif, Bapak Ibu. AI yang mampu menghasilkan konten baru gitu ya, seperti ya teks, gambar, dan lain sebagainya gitu. Jadi
artificial intelligence ini fokusnya untuk mengenerate atau menghasilkan konten-konten baru gitu Bu. Oke, itu contoh dari artificial intelligence generatif gitu ya. Lalu lanjut. Nah, dari kita kan udah tahu ya jenisnya artificial intelligence generatif Bu ya. Nah, artificial intelligence generatif kan membuat konten. Nah, salah satunya yaitu AI presentasi Bu, turunannya lagi ya. Di dalam AI generatif itu ada AI yang berfokus ke pembuatan presentasi gitu ya. Nah, AI ini merupakan AI yang mampu membuat sebuah presentasi dengan cara mengolah data, teks, video, dan lainnya, dan memasukkan prompt. Jadi, ketika kita memasukkan prompt atau memasukkan data gitu ya, dia akan diolah menjadi sebuah presentasi. Contohnya ada Gamma Apps, terus Slide AI, dan ChatGPT. Nah, untuk yang Gamma Apps, Slide AI, dan ChatGPT, saya sudah pernah bahas di webinar sebelumnya ya. Jadi kita tidak akan membahas mengenai ini karena saya sudah pernah membawakan. Mungkin Bapak Ibu yang ingin tahu bisa menonton di live stream rekamannya yang ada di Slide Center. Sudah pernah membawakan mengenai cara penggunaan 3 ini. Nah, pada malam hari ini kita akan berfokus ke ini Bapak Ibu. ChatGPT 4.4 ini merupakan add-in dan juga Canva AI gitu Bapak Ibu.